Posturnya dia panjang, kemudian kalau dari tinggi dia cukup tinggi banget nih dibanding sama yang 2 ekor tadi. Ini lebih tinggian ya. Untuk harganya kita ekonomiskan banget ya, dengan bobot ini bobotan 30 sampai di 40 kilo. Kalau misalkan sobat-sobat ternak semuanya pengen gitu ya nyarikan bibitan-bibitan unggulan supaya hasil anakannya unggulan, kita harus selektif dimulai dari pejantannya, betinanya, kemudian cara perawatannya, pakannya juga kita harus benar-benar perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat selalu dan juga makin diberkahi ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar perdombaan lagi nih ya, sobat-sobat ternak semuanya. Nih, kemarin-kemarin di video sebelumnya kita membahas seputar domba F1 Door Perjantan. Nah, kebetulan ada requestan nih dari sobat-sobat ternak semuanya yang pengen direquestkan domba F1 Door Per betinanya gitu ya. Makanya di video kali ini kita akan bahas seputar domba F1 Door Per betina, kemudian kita bahas terkait harganya, kemudian prospeknya sehingga menghasilkan bibitan anakan yang unggul. Kita akan usut tuntas semuanya. Makanya sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing, di sapi yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, di belakang kita ini ada dari domba-domba F1 Door Peran. Nah, F1 Door Per ini hasil persilangan antara pejantan Door Per Full-blood dengan betina-betina cross Texelan atau betina-betina lokalan. Jadi posisinya di kandang kita itu kita pakai cross Texel, kemudian Garut sama Merino untuk lokalannya gitu ya. Untuk pejantannya kita pakai pejantan domba Door Per Full-blood. Maka hasilnya seperti ini nih ya di belakang kita ini. Nah, di belakang kita juga ada dari cross Texelnya juga sobat-sobat ternak semuanya. Apalagi yang ini nih, yang di depan saya. Ini adalah domba F1 Awasi yang paling jinak di kandang sini gitu ya. Karena dari kecilnya dia selalu disusuin gitu ya sama kita. Nah, sebelum dilanjut ke pembahasannya, kita bahas dulu nih ya perbedaan antara hasil silangan dengan cross Texel, dengan Merino, dengan Garutan gitu ya untuk betina-betina lokalannya. Nah, makanya umumnya gitu ya banyak para peternak gitu ya yang belum terlalu paham ya, belum mengetahui kalau misalkan hasil anakannya pengen bagus gitu ya, itu harus dilihat dari jantan dan betinanya, bukan dari jantannya aja, tapi betinanya juga harus dilihat gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Makanya kita itu selalu selektif dalam pemilihan bibitan-bibitan unggul. Nah, yang kita jual juga ke sobat-sobat ternak semuanya itu dipastikan domba-domba yang posisinya udah mantep-mantep genetik unggul. Karena kalau posisinya genetiknya kurang bagus, itu buat di kita aja. Jadi posisinya buat potongan aja gitu ya. Jadi ada domba potongan, ada juga domba yang buat genetik bagus gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, ini domba yang pertama ya. Ini hasil persilangan dengan Texel ya. Tapi kalau dari tinggi dia itu lumayan agak tinggi sih ya. Ini bicara fakta ya, kita itu bicara fakta. Jadi real sesuai dengan kondisi dari si dombanya. Makanya kalau misalkan kalian nyari bibitan-bibitan, mending di kandang kita aja ya. Kita bicara fakta ya. Jadi kita pilihkan posisinya domba-domba yang superan gitu ya. Nah, kemudian dari postur muka nih ya. Dari mukanya dia kelihatan besar. Nih ya, besar. Kemudian dari dada dia lebar gitu ya. Tuh, dada lebar, kemudian kaki-kaki kokoh ya, kaki-kaki kokoh nih ya. Nah, kemudian kalau dari panjang, dia itu cukup panjang juga nih ya, cukup panjang juga dengan postur tubuh yang lumayan agak tinggi. Jadi kalau tingginya itu gak terlalu tinggi juga sih, tapi kalau dari warna dia ngikut ke induknya biasanya. Jadi hitamnya itu sampai ke area pantat belakangnya, atau misalkan belang sapi gitu ya, kita sebutnya itu belang sapi ya. Nah, jadi seperti ini nih ya, posisi mantep nih, mantep juga ya. Nah, kalau dari ekornya itu lumayan ya, lumayan agak panjang ya, ekornya lumayan agak panjang dengan bulatan double maske itu udah kelihatan banget ya, udah kelihatan banget ya. Makanya buruan digercepin ya langsung. Ini DR tag D1
232 ya, D1232. Next ke domba berikutnya, domba yang kedua. Nah, ini domba F1 dorper juga ya, sama F1 dorper betina, tapi warnanya blackhead ya. Dia mempunyai postur tubuh yang panjang, kemudian bulat, dan juga dari pantatnya nih ya. Domba maskelnya udah kelihatan banget tuh. Ya, lihat. Ya, udah kelihatan banget, udah terbentuk sejak dini gitu ya. Ini masih muda, sekitar 6 bulanan ya kurang lebih. Dengan postur tubuh yang seperti itu, kemudian dari dari warna dia blackhead, kemudian dari bulu ini hasil persilangan antara dengan merino ya. Nah, dilihat dari postur mukanya, dia itu mukanya mempunyai muka yang besar dengan nomor RT D122. Nah, kalau dari posisinya dari kaki-kaki, dia mempunyai kaki-kaki yang kokoh. Nih ya, kaki-kaki yang kokoh dengan lebar dada yang cukup lebar banget. Jadi pastikan kalau misalkan domba-domba F1 dorper seperti ini, dipastikan memiliki atau nantinya hasil anakannya itu mempunyai anakan-anakan yang unggul dan berkualitas. Gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Ini makanya buruan gercep langsung kalau misalkan mau domba yang ini. Ini harganya ekonomis banget ya. Next ke domba nomor ketiga. Nah, ini dia nih domba yang ketiga ya. Dia mempunyai postur yang panjang sobat-sobat ternak semuanya ya. Posturnya dia panjang, kemudian kalau dari tinggi dia cukup tinggi banget nih dibanding sama yang 2 ekor tadi. Ini lebih tinggian ya, lebih tinggian dengan postur muka yang besar ya. Lihat, mukanya itu besar, kemudian dari lebar dadanya ya, keempat kaki oke, emang keempat kaki oke, cukup ya, cukup besar juga nih ya. Dadanya juga dia cukup lebar banget ya. Tetapi kalau misalkan menurut saya lebih lebaran yang kedua nih, ya dibanding yang ini. Yang ini mah lebih dapat di panjang sama tinggi ya. Makanya kalau misalkan yang minat panjang sama tinggi ya, ini cocok saya saranin ngambil yang ini aja, nomor RT D1364 ya. Kemudian kalau dari warna, dia warnanya hitam sampai ke area badan-badannya, dan di belakangnya juga ada warna hitam ya sampai ke kaki-kakinya ya. Kalau misalkan dari double muscle emang cukup kelihatan sih tuh ya, udah lumayan kelihatan ya. Tapi kalau misalkan dibanding sama yang nomor 2 dan nomor 1, lebih kemantepan yang 2 ekor itu ya, double muscle-nya dia udah kelihatan banget ya sobat-sobat ternak semuanya. Untuk harganya kita ekonomiskan banget ya, dengan bobot ini bobotan 30 sampai di 40 kilo dengan harga di 100 ribuan aja per kilonya ya sobat-sobat ternak semuanya. 100 ribu sudah dapat domba F1 dorper yang posisinya genetik unggul gitu ya. Next dulu ke domba nomor 4. Domba yang keempat D1231 ya. Nah, yang ini mempunyai postur tubuh yang sama seperti domba yang ketiga, yaitu dari tinggi dia tinggi, dari panjang dia cukup panjang banget. Nah, cukup panjang banget dengan pola warna cukup unik nih ya. Warnanya itu belang sapi sobat-sobat ternak semuanya. Nih, ini domba yang kedua ya. Nah, ini domba yang keempat. Nih ya. Perbedaannya lihat dari tingginya ya. Dia yang keempat ini cukup tinggi banget ya, menurut saya cukup tinggi banget dengan pola double muscle-nya itu ya. Double muscle udah kelihatan ya. Jadi meskipun masih kecil dia udah kelihatan double muscle-nya nih. Ya, double muscle-nya. Kemudian dari postur mukanya ya. Mukanya ada kerut-kerutan nih sobat-sobat ternak semuanya ya. Mukanya ada kerut-kerut dengan usia masih muda, apalagi dari itunya tuh, dari warna nih ya, lebih mantap lagi ya. Kemudian dari dari lebar dada dia lebar, kemudian dari kaki-kaki keempat kokoh ya. Makanya insya Allah dombanya super ya. Nih, memang agak beringas juga sih yang ini karena dia jarang interaksi sama manusia. Itu poin yang pertama. Jadi kalau misalkan domba itu kalau misalkan sering interaksi sama kita gitu ya, dia pasti akan nurut kepada kita. Nah, jadi domba yang ini kebetulan dia itu jarang banget interaksi. Makanya dombanya posisinya cukup beringas juga gitu ya. Tapi kalau misalkan buat dijadikan bibitan itu bagus banget ya, karena dari postur tubuh dia mempunyai postur yang panjang, tinggi, double muscle udah kelihatan, dari bentuk muka dia besar, kemudian muncul kerutan juga gitu ya, semuanya. Next ke domba nomor yang kelima. Domba nomor kelima dengan nomor RT D1252 ya. Nah, dia mempunyai postur yang pendek
ya, pendek, kemudian dari panjang dia cukup panjang banget menurut saya ya. Cukup panjang banget. Ini hasil persilangan dengan domba merino ya. Jadi Dorper Hublot disilangkan dengan domba merino. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari postur tubuhnya dia panjang ya. Kalau dari panjang, segi panjang dia panjang, kemudian dari tinggi dia kurang tinggi gitu, karena hasil silangan dengan merino itu seperti itu rata-rata. Tapi ada poin plusnya, dia itu mempunyai struktur muka yang besar. Nih sobat-sobat semuanya ya, struktur mukanya itu besar ya, gak ada kerutan tapi ya, struktur mukanya itu besar, kemudian keempat kaki kokoh ya, dan lebar dada yang cukup lebar banget. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, mungkin itu saja ya yang bisa kita reviewkan 5 ekor ya. Kalau misalkan domba-dombanya insya Allah banyak ready stock gitu ya buat F1 Dorper. Nah, banyak yang bertanya-tanya kepada kita, kenapa kok betina lebih mahal gitu ya dibanding pejantannya. Nih, jadi gini sobat-sobat ternak semuanya, untuk pejantan kan kemarin kita harganya di 60.000. Nah, kalau betina ini harganya kan 100.000. Kenapa perbedaan harganya itu cukup tinggi banget gitu? Karena yang pertama, betina itu mesinnya gitu ya. Kalau misalkan kita gak ada betina, otomatis anak gak bakal dapat anaknya gitu ya. Masa mau pejantan sama pejantan gitu ya. Nah, kalau betina itu yang pertama seperti itu. Yang kedua, kalau misalkan nih setelah kita amati gitu ya, kita lihat-lihat, ternyata betina juga berpengaruh ya kepada genetik dari si anaknya. Kalau misalkan genetiknya pengen unggul, pengen domba misalkan anaknya pengen hasilnya itu panjang, tinggi, besar, kemudian bobot bagus gitu ya, 5 bulan 50 kilo, itu betinanya juga kita harus selektif, harus milih gitu ya, dimulai dari panjang, tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian dari double muscle, keempat kaki kokoh. Karena percuma sobat-sobat ternak semuanya kita beli betina-betina yang posisinya murah gitu ya, kemudian bobotan kurang. Kalau misalkan nggak bisa ditumpangnya ataupun dinaikkan sama si pejantan, itu gak bakal kuat, dan hasil anakannya itu relatif rata-rata kecil gitu ya. Kalau misalkan betina-betina seperti ini, insya Allah hasil anakannya itu rata-rata ada yang kembar gitu ya. Kemudian kalau meskipun kembar juga, itu hasil bobotnya itu ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo. Jarang banget ataupun langka banget yang 1 kiloan. Alhamdulillah gitu ya sobat-sobat semuanya. Makanya kalau misalkan sobat-sobat ternak semuanya pengen gitu ya nyarikan bibitan-bibitan unggulan supaya hasil anakannya unggulan, kita harus selektif dimulai dari pejantannya, betinanya, kemudian cara perawatannya, pakannya juga kita harus benar-benar perhatikan gitu ya. Karena percuma ya domba udah bagus, genetik sudah bagus, perawatan kurang ya, otomatis hasilnya juga pesat. Jadi gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka pikiran ataupun wawasan kita untuk mulai ternak domba gitu ya. Di next video kita akan membahas seputar perdombaan dari domba wasi, Texel ataupun domba supok gitu ya. Nah, domba supok ini jarang ya, F1 yang posisinya warnanya tembus banget. Nah, di kita mah rata-rata hampir banget ya. Hampir rata-rata itu warnanya semuanya tembus banget. Makanya ikuti kita dengan cara like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba, dan juga tips-tips terbaru dan juga info-info terkini yang ada di kanal tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.